Kondisi pandemi COVID-19 di tanah air yang sudah berlangsung 2 tahun membawa dampak yang sangat luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik itu kesehatan, perekonomian, pendidikan, serta perubahan tatanan sosial masyarakat. Terjadinya perubahan secara tiba-tiba membuat segala aktivitas sehari-hari mengalami ketidaksiapan secara emosional bagi setiap anggota keluarga, baik orang tua ataupun anak-anak. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Tidak hanya berisiko terpapar virus corona, melainkan juga terdampak pada psikologis anak menjadi rentan karena perubahan yang begitu cepat terjadi. Seperti anak-anak yang ditinggal orang tuanya, rasa trauma yang sulit dihilangkan, juga kehilangan waktu belajar di sekolah, serta kebahagiaan bermain dengan teman, membuat anak-anak mengalami kesedihan, rasa cemas, bahkan alami stres, hingga membutuhkan bantuan pendampingan mental yang harus dilakukan. Sebagai aset generasi penerus bangsa, anak-anak perlu mendapatkan dukungan serta perlindungan melalui Kepolisian Republik Indonesia, bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian PPA, Badan Intelijen Negara, LPAI, BRI, dan ARC. Tergerak membuat kegiatan psikososial secara serentak di 34 provinsi kepada balita, anak-anak, remaja, dan kelompok disabilitas sebanyak 2.333 orang, serta layanan konseling psikologi bagi orang tua pendamping. Kami semua mewakili negara harus hadir untuk kemudian memastikan bahwa anak-anak kita yang telah kehilangan keluarga tetap bisa tumbuh normal dan aktif seperti anak-anak kita yang lain. Kehadiran Polwan melakukan interaksi secara langsung pada anak terdampak pandemi COVID-19 menghadirkan senyum bahagia terpancar dari wajah mereka. Mereka melakukan kegiatan bermain, bernyanyi, dan mendongeng bersama sejumlah polisi, polwan, prajurit TNI, juga pejabat negara yang hadir pada hari itu. Mengajak anak-anak untuk melupakan rasa sedih karena kehilangan ayah bunda akibat terpaan badai pandemi COVID-19. Pelukan dan perhatian yang diberikan kepada anak-anak korban pandemi COVID-19 menjadi energi baru dan oase menyegarkan di tengah kesedihan yang mereka alami. 50% anak-anak dan remaja korban pandemi COVID-19 di Indonesia membutuhkan bantuan fisik dan material untuk bangkit dari keterpurukan, untuk menghindari pengaruh buruk terhadap perkembangan mental anak dan remaja. Kondisi anggota keluarga yang tidak lengkap membuat mereka tidak boleh kehilangan keceriaan dan keberanian, hingga harus didampingi agar terus berani dan ceria untuk bisa mencapai cita-cita yang diinginkannya. Seperti yang dialami Devita Anjani Putri, anak pertama dari 2 bersaudara yang harus kehilangan sosok ayah karena wabah virus corona. Mengalami luka mental yang sangat mendalam karena Anjani yang memiliki hubungan sangat dekat dengan sang ayah. Awalnya saya sama keluarga saya itu berlima, tapi karena COVID, ayah dan nenek saya meninggal, jadi saya di rumah tinggal bertiga, tinggal sama mama dan adik saya. Menurut data pemerintah, sebanyak 29.820 anak-anak Indonesia yang kehilangan salah satu maupun kedua orang tua akibat pandemi COVID-19 membutuhkan dukungan psikososial untuk terus optimis, menumbuhkan harapan dalam menjalani kehidupan di masa depan dengan kesehatan mental yang sehat dalam bentuk jiwa yang kuat dalam kehidupan mereka. Mereka adalah anak-anak Indonesia yang menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk bisa melahirkan dan memberikan pendampingan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang tentunya kita harapkan mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang dan menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Dukungan psikososial diharapkan bisa berlangsung berkesinambungan. Pemerintah, Polri,
dan TNI akan terus memantau potensi dan bakat anak-anak dengan melakukan kegiatan konseling tatap muka maupun secara virtual sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dengan membuka hotline center Polri, juga mengembangkan aplikasi e-psikologi Polri khususnya konseling anak. Iya, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap gagasan dari Polri khususnya dan kemudian juga dari TNI yang telah melakukan suatu kegiatan atau program pendampingan psikososial bagi anak-anak yang terdampak COVID-19 ini. Kehadiran pemerintah, Polri, dan TNI untuk menjaga, melindungi, serta menjamin bahwa negara hadir sebagai penanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Pemerintah bersama TNI dan Polri akan terus bersemangat untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia keluar dari wabah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.